Halo, jumpa lagi Bapak Ibu kawan-kawan dengan channel duniadesa.com. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang kuesioner untuk rukun tetangga. Cara isiannya maksud saya ya. Ini di form yang nomor paling depan ini identitas ya. Kita isikan RT misalnya 001, RW 001, kemudian dusun, kalau tidak ada dusun misalnya ya dukuh ya, misalnya dukuh ke Dukuh Maju, desanya Jenggotan. Nah, ini kalau beneran ya, misalnya Dukuh Tretes Jenggotan. Nama emulator atau petugas pendata penginput, nah ini nama Bapak Ibu sekalian, misalnya Anissa Rahma. Jabatan dalam Pokja Pendataan Desa anggota. Tanda tangan manual ya. Kemudian deskripsi enumerator nama, berarti Anissa Rahma. Alamat tuliskan sesuai dengan KTP desa Jenggotan, RT 001, RW 001. Nomor telepon misalnya saja. Nah, kemudian provinsi tulis biasa Jawa Tengah, Kabupaten Jepara, Kecamatan Bangsri, desanya Jenggotan ya. Deskripsi lokasi ini lokasi yang data rukun tetangganya hendak kita isikan. RT misalnya 001 garis miring 001. Nama ketua RT misalnya Muhammad Ilham. Alamatnya gang, misalnya ada gang ya, Gang Flamboyan, RT 001, RW 001. P209, lokasi RT terletak di pulau ini apabila lokasi RT yang hendak kita entrikan datanya berada di sebuah pulau. Kalau di kita nggak ada ya, kalau nggak ada kita kosong saja, kita biarkan. Kemudian P210, topografi terluas wilayah RT 1 apakah berbentuk lereng atau puncak, yang kedua berbentuk lembah, yang ketiga berbentuk dataran. Maka yang sesuai dengan fakta di lapangan, apakah dataran, lembah, apakah lereng, ini kita kasih tanda kolong dengan pensil, dengan bolpen warna merah atau warna hijau atau warna biru supaya mudah untuk dilihat isiannya. Jumlah warga, kemudian P211, jumlah warga di lereng puncak atau di lereng atau di puncak apabila isian ini ada di sini. Apabila kolom ini ada di sini, isiannya bahwa topografi terluas wilayah RT ada lereng puncak, maka di sini menyebutkan berapa jiwa yang ada di lereng atau di puncak. Penanaman, pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, ada sebagian warga terlibat, ada warga tidak terlibat, tidak ada kegiatan. Kalau tidak ada ya tulis saja tidak ada, pilih saja tidak ada kegiatan. Kalau ada ya tulis saja ada, pilih saja menu ada. Warga tidak terlibat misalnya dilakukan oleh Wapalhi, pecinta LMDH atau yang lainnya ya. Kemudian P212, panjang garis pantai kilometer, ini untuk wilayah RT, bukan untuk wilayah desa. Jadi wilayah RT itu di tepi pantai, garis panjangnya berapa apabila di tepi pantai. Kalau tidak maka biarkan saja, misalnya diisi saja kosong-kosong, tidak ada. Kemudian pemanfaatan laut, ini juga bagi wilayah RT yang ada di tepi laut.
Kemudian P214 perikanan budidaya, apakah ada apa tidak ada di lingkungan RT tersebut, apakah ada perikanan budidaya. Kalau ada, misalnya ada ikan lele, ya dipilih saja di sini ada ikan lele. Kemudian P215 tambak garam. Nah, kalau tidak ada maka pilihannya tidak ada. Wisata bahari tidak ada, misalnya kolongi saja yang tidak ada. Transportasi umum ada atau tidak ada, baik yang dipakai di tingkat antar desa maupun antar kecamatan tapi melintasi desa tersebut. Kalau ada, tulis ada, misalnya Angkodes ya, atau angkutan yang lain yang merupakan transportasi publik yang diikuti oleh banyak, maksudnya memfasilitasi banyak orang. Kemudian kondisi mangrove ini apabila RT-nya ada di tepian laut, kemudian ada pembudidayaan mangrove. Kalau ada ya silakan saja diisikan pilihan yang sesuai yang ada. Begitu juga dengan P219 penanaman mangrove, ada sebagian warga terlibat, ada warga tidak terlibat, tidak ada kegiatan. Jika tidak ada kegiatan, pilihan saja di tidak ada kegiatan. Ini tadi misalnya tidak ada kegiatan. P220 jumlah warga di wilayah pesisir. Ini untuk menghitung jumlah, mencantumkan jumlah warga yang hidup di pesisir pantai. Kemudian P2 kalau tidak ada tuliskan saja 00. Jumlah warga yang tinggal di atas air. Ini misalnya ada yang ini ya, rumah apung misalnya. Kalau tidak ada tuliskan saja 00. Wilayah desa di dalam hutan, apakah ada wilayah tempat tinggal di dalam hutan dari RT 01 RW 1. Kalau tidak ada tulis saja 00. Wilayah desa di tepi hutan, misalnya ada baik hutan lindung maupun hutan milik negara yang liar, tuliskan saja misalnya berapa wilayah luasnya. Misalnya wilayah desa di tepi hutan, misalnya ada 20 hektar, tuliskan saja 20 hektar. Fungsi hutan misalnya ada konservasi, apakah ada fungsi konservasi hutan? Kalau tidak ada tulis saja tidak ada. Apakah hutannya hutan lindung? Apabila ada tuliskan saja. Kemudian produksi hutan, jika ada tuliskan jumlahnya dalam satuan hektar. Hutan desa kalau ada tuliskan dalam jumlah satuan hektar. Jumlah warga yang tinggal di dalam hutan, apabila ada warga lingkungan RT 101 yang tinggal di dalam hutan. Jumlah warga yang tinggal di sekitar hutan. Definisi sekitar hutan itu ya bisa jadi di antara dua wilayah hutan atau di tepian hutan. Kemudian P227 ketergantungan warga terhadap hutan, apakah warga masyarakat RT 1 RW 1 itu sangat bergantung kepada hutan? Kalau tinggi, isian kolomnya ya diisi tinggi. Kalau misalnya rendah, warga masyarakat sama sekali misalnya tidak begitu bergantung kepada hutan, ya tulis saja rendah. Rendah misalnya ya hanya untuk kebutuhan udara yang segar atau untuk kayu bakar misalnya. Kemudian P228 reboisasi hutan, apakah ada dan sebagian warga terlibat? Ada, warga tidak terlibat. Pilihan yang ketiga tidak ada kegiatan.
Kalau ada ya tulis saja, misalnya ada tapi warga tidak banyak terlibat. Oke, demikian tutorial untuk survei RT mulai dengan P1 P101 dan P201 sampai dengan P228. Silakan subscribe untuk melihat video tutorial saya berikutnya. Terima kasih.